Kenalin, nama aku Syifa Hoirni Salsabila. Aku mahasiswi jurusan Matematika di IPB University angkatan 56, tahun masuk 2019. Jadi jalur masuk ke IPB itu ada 3. Yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN, dan yang ketiga jalur mandiri. Nah, untuk jalur SNM dan SBM itu di IPB adalah kuota penerimaannya yang paling banyak. Nah, kalau jalur mandiri kebagi lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada UTM atau ujian talenta mandiri. Nah, UTM ini ada 2 sistem. Yang pertama bisa tes lagi di IPB, dan yang kedua bisa pakai skor UTBK kalian. Terus yang kedua ada BUD atau beasiswa utusan daerah. Yang ketiga ada PIN atau prestasi internasional dan nasional. Yang keempat ada jalur ketua OSIS, dan yang terakhir yang kelima itu ada jalur baru yaitu jalur pramuka. Aku sendiri masuk IPB lewat jalur mandiri yang UTM, yang tes lagi di IPB-nya. Biaya yang jalur mandiri itu memang benar lebih mahal dibanding dengan jalur yang lainnya. Kenapa? Karena ada uang pangkal. Apalagi jalur mandiri yang UTM, dia tuh bayar uang pangkalnya 100%. Kalau yang lainnya tuh kayak ada yang 50%, ada yang 75%, kayak gitu. Nah, uang pangkal waktu tahunan aku paling rendah rata-rata setiap fakultasnya itu 25 juta. Tapi kalau kedokteran hewan sama sekolah bisnis, yang aku tahu tuh dia di atas 50 juta uang pangkalnya. Nah, buat UKT-nya sendiri, UKT-nya sesuai dengan gaji orang tua. Tapi ada yang bilang juga UKT anak mandiri tuh dia lebih mahalin lagi. Karena aku tahu sendiri banyak yang protes tentang UKT ini buat yang anak mandiri. Kata mereka UKT mereka tuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan orang tua mereka. Tapi tenang aja, karena itu tuh nanti kita bisa ngajuin ke IPB-nya untuk diringanin lagi, tapi ada syaratnya juga kayak gitu. Lingkungan sosial di IPB itu menjadi salah satu faktor kenapa aku memilih IPB untuk aku kuliah. Katanya, lingkungan sosial di IPB itu emang bagus banget, dan itu terbukti sama aku. Sejauh ini aku kuliah merasa nyaman. Kenapa? Hubungan yang paling dekat dulu nih antara aku sama teman kelas aku. Teman kelas aku tuh bener-bener solid banget. Untuk urusan saling menyemangati itu keren banget. Contohnya misalkan kalau mau ujian, kita tuh saling berbagi amunisi gitu. Nah, kalau misalkan hubungan antara mahasiswa sama dosennya, aku suka banget sama dosen di IPB, khususnya dosen departemen aku, departemen matematika. Nah, selain mereka ngajarnya tuh detail banget, mereka juga ngerti kayak ngerti kondisi mahasiswanya. Misalkan nih, kalau misalkan kondisi mahasiswa tuh kayak lagi males-malesnya belajar, capek gitu, dari pagi sampai sore kuliah. Nah, sistem belajar mereka tuh bisa berubah dan pada saat itu juga, dan kita tuh nggak ngerasa capek lagi, malah semangat belajar gitu. Terus di IPB juga banyak banget UKM-nya, komunitas gitu. Jadi beneran lingkungan sosial di IPB tuh emang bagus banget. Nah, bener banget. Jadi, tahun pertama di IPB itu dinamakan dengan PPKU atau Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah, di sana kita belajar dari berbagai macam jurusan dengan matkul yang sama, kecuali misalkan aku matematikanya lebih kompleks, sedangkan jurusan lain matematikanya yang dasar aja. Terus kita juga dapat ilmu banyak banget, kayak misalkan aku belajar kewirausahaan, aku belajar ekonomi, aku belajar sosiologi. Nah, kayak gitu. Terus ada matkul olahraga juga, jadi asik banget ya di PPKU itu. Nah, terus kita juga sering banget ada acara PPKU, jadi kita bisa dapat banyak relasi di PPKU itu karena satu kelas juga terdiri dari 4 jurusan kayak gitu. Nah, jadi PPKU itu adalah masa-masa yang paling asik dan seru. Gedung CCR itu apa? Gedung CCR itu adalah tempat kita belajar tahun pertama di IPB itu, PPKU tadi. Jadi kita tuh belajarnya di satu gedung yang dinamakan dengan gedung CCR. Iya benar, tapi menurut aku nggak semua lokasi di IPB tuh serem semua. Mungkin kayak misalkan gedung-gedung fakultas yang udah lama, nah itu kan kelihatannya serem ya. Terus kayak misalkan gedung CCR itu tuh nggak ada seremnya sama sekali karena itu kan gedung baru. Terus fakultas aku juga aku rasa nggak serem juga sih. Terus aku emang pernah ngalamin hal mistis di sana. Kan tingkat pertama di IPB tuh ada asrama ya.
Nah, asramanya tuh emang serem banget. Tapi jangan khawatir karena di asrama tuh banyak teman-teman kalian. Satu kamar tuh ada 4 orang. Jadi kalau misalkan kalian ngalamin kayak aku, kalian tinggal panggil aja teman-teman kalian. Pesan buat adik-adik yang mau masuk ke IPB, tingkatkan lagi perjuangan kalian, yaitu dengan tambah lagi waktu belajar kalian, karena sekarang lagi di rumah aja, jadi waktu yang tepat buat kalian ambis-ambisnya. Karena IPB itu adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia, pesaing kalian itu benar-benar dari seluruh Indonesia. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau kalian punya mimpi atau punya tujuan, lakukanlah semaksimal yang kalian bisa, jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah kalian bakal rugi. Jadi semangat terus. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam lagi tentang kehidupan di kampus, jadi tulis di kolom komentar ya. Buat adik-adik yang lagi berjuang untuk masuk ke IPB, aku tunggu ya di IPB Dikdaya. Terima kasih.